Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Mungkin dengan NIM 14144 dari kelas A Berbasis Pendidikan dari program studi biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bentang alam dan faktor yang mempengaruhi perubahan bentang alam. Sebelum kita lanjut ke struktur bentang alam dan faktor yang mempengaruhi perubahan bentang alam, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu bentang alam. Bentang alam merupakan pemandangan alam atau suatu daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Bentang alam merupakan suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti elevasi, kelandaian, kemudian orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Jenis-jenis bentang alam antara lain bukit, lembah, tanjung, dan lain-lain. Sedangkan samudra dan benua juga jenis bentang alam tingkat tertinggi. Jadi contoh-contoh dari bentang alam lainnya yakni seperti laut, kemudian pantai, gunung, pegunungan, daratan rendah, dan lain-lain. Untuk struktur, selanjutnya kita ke struktur bentang alam. Yang pertama yakni ada gunung. Struktur bentang alam gunung yakni adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Sebuah gunung biasanya terdiri dari lebih tinggi atau curam dari sebuah bukit, tapi ada kemiripan. Dan penggunaan itu sering tergantung pada adat lokal masing-masing daerah. Beberapa otoritas mendefinisikan gunung dengan puncak yang lebih dari besaran tertentu gunung tertentu. Gunung merupakan bentuk bumi yang menonjol dari rupa bumi di sekitar. Gunung biasanya lebih tinggi dan curam dibandingkan bukit. Gunung dan pegunungan terbentuk karena pergerakan kerak bumi yang menjulang naik. Jika kedua kerak bumi menjulang naik, pegunungan dihasilkan. Sebaliknya, jika salah satu kerak bumi terlipat ke bawah, kerak yang lain akan membentuk gunung berapi. Jadi jenis-jenis gunung itu ada dua, ada gunung berapi aktif dan gunung berapi yang tidak aktif. Gunung api aktif itu seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan gunung-gunung Arjuna Welirang. Untuk gunung-gunung yang mati itu biasanya tersebar di daerah Sulawesi, kemudian Kalimantan, Papua. Yang selanjutnya yakni ada lembah. Salah satu bentang alam yang paling umum di permukaan bumi yakni lembah. Lembah terbentuk melalui erosi atau pengikisan tanah secara bertahap oleh angin dan air. Di lembah-lembah sungai misalnya, sungai bertindak sebagai agen erosi yang menggelindingkan batu atau tanah dan menciptakan lembah atau depresi yang meluas di permukaan bumi yang biasanya dibatasi oleh bukit atau gunung. Biasanya ditempati oleh sungai atau aliran. Karena lembah biasanya ditempatkan oleh sungai merupakan dapat miring ke outlet yang biasanya berupa sungai lain atau danau atau laut. Jadi lembah ini kebalikan dari gunung. Gunung itu menjulang tinggi ke atas, sedangkan biasanya lembah itu terletak di bagian bawah gunung dan menjorok lebih ke bawah. Selanjutnya yakni ada bukit. Bukit itu merupakan bentuk wujud alam sebagai bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. Namun ketinggian bukit itu relatif lebih rendah ketimbang gunung. Lebih tinggi dari lahan di sekitarnya, tak setinggi gunung. Suhunya lebih dingin dari sekitarnya. Biasanya ciri-ciri dari bukit ini puncaknya tidak wajib. Selanjutnya yakni ada sungai. Sungai merupakan air tawar maupun air asin yang bersumber dari alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah dan menuju bermuara ke laut atau ke sungai yang lebih besar. Secara alami, sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama lain berhubungan. Aktivitas tersebut antara lain erosi atau pengikisan, kemudian pengangkutan atau transportasi, pengendapan atau sedimentasi. Ketika aktivitas tersebut tergantung pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air maupun kecepatan aliran air.
Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang terletak lebih rendah dari tanah yang sekitarnya dan menjadi tempat untuk mengalirnya air tawar menuju laut, danau, rawa maupun ke sungai yang lebih besar lainnya. Pada umumnya, setiap aliran sungai itu dibagi menjadi 3 bagian, yang bagian hulu, kemudian bagian tengah, dan bagian hilir. Dan selanjutnya ini daratan rendah. Daratan rendah yakni suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, sebagai salah satu contoh keragaman bentuk muka bumi. Daratan rendah juga terkenal sebagai dengan sebutan daratan aluvial. Daratan rendah muncul akibat adanya sedimentasi sungai. Proses sedimentasi sungai ini membuat tanah di daratan rendah menjadi tanah yang subur. Daratan rendah biasanya berdekatan dengan aliran pantai maupun hilir sungai. Sisi tersebut membuat daratan rendah sering mengalami banjir. Dari segi cuaca, daratan rendah memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Suhu di daerah rendah pun berkisar antara 23 derajat sampai 28 derajat Celcius. Karena tanah yang subur dan juga udara yang tidak terlalu dingin, daratan rendah banyak digunakan sebagai tempat tinggal dan biasanya termasuk kawasan yang padat penduduk. Yang terakhir yakni daerah pantai. Daerah pantai ini daratan yang letaknya dekat dengan laut dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut karena berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, baik ekosistemnya maupun kondisi geologisnya. Yang terakhir yakni hal-hal yang mempengaruhi perubahan bentang alam. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan maupun terbentuknya bentang alam yakni faktor endogen, yakni faktor dari dalam bumi yang membentuk bentangan alam yang proses pembentukannya dikontrol oleh gaya-gaya endogen seperti aktivitas gunung api, aktivitas magmatis, atau aktivitas tektonik atau lipatan atau pengatan. Biasanya terbentuk seperti danau vulkanik, kemudian gunung, kemudian ada juga lembah, dan biasanya tergabung di tentang alam struktural yang berasal dari pembentukan faktor endogen dan faktor dari dalam bumi. Kemudian ada juga faktor magmatis atau yang disebut dengan aktivitas magma yang berasal dari dalam bumi, sedangkan aktivitas tektonik, aktivitas yang datang berasal dari lempeng-lempeng pada gerak bumi. Nah, aktivitas magmatis ini lebih condong ke aktivitas gunung meletus ya. Biasanya itu salah satu contohnya pembentukan gunung anak Krakatau yaitu berasal dari letusan dari gunung Krakatau pada masa yang lalu. Demikian dari saya tentang struktur bentang alam dan hal-hal yang mempengaruhi perubahan bentang alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.